Action. Halo pemirsa, sekarang aku lagi mau prepare untuk jualan live di toko Oren dan toko Tok Tok. Harapannya mudah-mudahan bisa ngegain viewers dari Tok Tok untuk dialihin ke toko Oren. Lu syutingnya kayak gimana sih, Kak? Ini simple Syutingnya apa ya? nih, Gimana sih? Bisa ditunjukin syutingnya pemirsa? dibilang simple juga persiapannya butuh waktu ya, karena kita pengen, karena ini kan launching ya, ini launching produk yang perdana, yang pertama kali, jadi harus bener-bener ini banget proper banget gitu persiapannya. Seperti yang kita lihat di sini ada lampu tembaknya, lihat tuh ya, jadi bener-bener pencahayaannya sendiri juga kita konsepin banget. Terus itu rak-rak juga semua kita tata sama produk-produknya, jadi biar lebih rapih dan menarik dan orang bisa lihat varian produknya gitu. Biasanya Kak kalau bicara ini untuk lab kayak gini berapa kru sih butuh ini? Untuk hari ini sendiri berapa sih jumlah? Kalau untuk hari ini terus terang ini termasuk banyak ya. Mana sih mungkin bisa ditunjukin kayak Mungkin mana? karena ini grand launching kan istilahnya, online grand launching, jadi kita disupport banyak tim, jadi apa ya, biar semuanya juga well prepared gitu. Untuk timnya sendiri ada satu dua, pokoknya lebih dari 3 orang lah, lumayan lah gitu yang ngebantu. Kalau biasanya dulu sebelum Tok Tok ditutup itu aku cuma berduaan doang sama tim aku yang megang back endnya, operatornya Oke, gitu. mungkin bisa langsung lihatin ini apa aja sih produknya kayak ini. Nah, Kalau nih mau sini sebelah sini, hati-hati kesandung. Persiapannya itu kayak gini, paling kayak bangku, meja. Nanti aku akan ditemenin juga sama co-host aku. Terus ini ada standing, ini ada stand HP. Terus ada kompor karena ada beberapa varian yang memang harus dimasak lebih dulu. Dan ada juga beberapa varian yang bisa langsung dikonsumsi, kayak ini nih contohnya odeng crispy. Jadi dia lebih kayak keripik kayak gitu. dari jumlah-jumlah ini sendiri banyak banget ya, maksudnya kalau untuk pilihannya berapa variasi sih Kak untuk produk? Ada berapa varian, totalnya ada 5 nih. Tuh ada odeng crispy yang rasa seaweed. Terus boleh nggak sih? Boleh kan ya? Nggak apa-apa nih Terus ini ditunjukin ada aja. topoki mercon. Ini ada seblak coet. Seblak topoki coet. Ini ada seblak topoki juga di sini ya. Terus ini ada odeng crispy juga, tapi ini yang pedes. Oh, dari makan sendiri ada yang bisa dimakan langsung, ada harus diolah kayak gitu apa gimana Kak? Iya, ada beberapa yang harus diolah, misalnya kayak si topoki ini, karena kan dia ada topokinya, jadi itu harus direbus lebih dulu gitu. Kalau yang odeng crispy ini kan dia lebih kayak keripik ya. Langsung bisa dicemil langsung. Langsung bisa dicemil, bisa juga dicampur sama nasi panas, lebih enak. Kak Nara, dari berapa produk ini mana sih Kak Nara yang mungkin favorit Kak Nara sendiri ini yang mana? Favorit aku hampir semua aku suka, tapi jujur ya aku lebih suka odeng crispy, terutama yang pedas karena aku doyan pedas. Yang seaweed juga aku suka, tapi kalau disuruh pilih aku lebih suka yang pedas. Yang pedas. Iya, terus sama kalau yang ini topokinya tiga-tiganya aku suka, cuman yang paling paling aku suka tuh yang coet. Kenapa? Karena kencurnya berasa banget. Jadi tuh makan seblak coetnya ini tuh serasa kayak lagi makan di Bandung gitu, di teteh-teteh gerobak gitu, jadi bener-bener berasa. Kalau ibaratnya ini ada yang langsung bisa dicemil, ada yang harus diolah. Diolah pun tuh ribet nggak sih? Mungkin bisa ditunjuk nggak ke pemirsa? Simple nggak sih untuk pengolahannya ini sendiri? Boleh, ini sebenarnya pengolahannya sendiri juga sama aja kayak kita bikin mie instan gitu, tinggal direbus aja. Mungkin bisa ditunjukin. Bisa. Satu Ini lagi, berarti Pak. Ya, mulai. Oke, bisa. Ya, Kak mungkin bisa di-spillin ini yang kesukaan Kak Inara ya, apa ini yang rasa apa sih? Mungkin yang langsung bisa dikonsumsi ya? Iya, ini jadi ada yang bisa langsung dimakan, yang odeng crispy, sama yang ini tuh topoki mercon ini harus diolah, harus direbus dulu. Cuman berhubung kita belum mulai nih preparationnya, jadi aku mau kasih lihat yang spill odeng crispy-nya dulu nih. Ini yang ngerasa seaweed. Sebenarnya aku lebih suka yang pedas, cuman yang seaweed ini juga enak. Kenapa aku kasih tau yang seaweed? Karena biar bisa dicobain nanti sama semua kalangan walaupun dia nggak suka pedas gitu. Anak-anak juga bisa makan. Nih nggak perlu pakai gunting guys, tuh langsung aja disobek jadi ringkes.
efisien dan efektif. Dalamnya Asik. gimana sih? Dalamnya nih ya, bisa kalian lihat nih. Jadi dia kayak keripik gitu, tapi itu odeng. Kalau buat yang pecinta makanan Korean food ya, mereka pasti tahu odeng gitu. Nah, ini tapi kita bikin jadi keripik odengnya. Bismillah. Dan ini nggak keras ya. Bener-bener kayak crispy banget. Terus rasa seaweednya juga nggak yang pelit. Seaweednya banyak. Enak banget. Kak mau nanya juga nih, selama ini sendiri kakak kan ibarat untuk proses ini sendiri ini emang coba untuk kayak misalnya ya, jual-jualan apa lagi jualan itu kayak gimana sih kak prosesnya sendiri, apa aja yang mungkin Kak Inara ini jualin selain makanan atau emang hanya pure makanan aja sih? Kalau yang aku jual nanti bukan cuman F&B sih, bukan cuman makanan, tapi ada juga nanti dari clothing line juga ada Muslim clothing line. Terus juga nanti akan ada untuk beauty juga ada produk beauty kayak deo spray kayak gitu. Tadi ini untuk syutingnya sendiri emang selalu malam ya kak? Kita ngambil di malam gimana sih ini kak Inara sendiri Karena untuk waktunya? tanggal 10 bulan 10 jam 10. Oh, oke oke. Tapi ini emang ini pas momen ya untuk. Jadi 10-10. Tapi kalau untuk Kak Inara sendiri selama syuting untuk jualannya sendiri, waktu ini berapa jam? Kalau aku pernah paling lama tuh 3 jam. 3 jam. Dulu tuh pas masih yang di ini ya, yang 3 jam ini sendiri dari proses pembeli itu alhamdulillah dari pembelinya tuh berapa kita mungkin bisa sih kalau untuk dapat itu. Kerasa Kalau nggak sih 3 viewers jam ya, atau paling 1 jam gitu, 1 jam berapa ada hitungannya nggak sih? Oh, kalau 1 jam itu kalau menurut aku agak kurang, kecuali produknya memang sudah dapat brand awareness-nya. Kalau misalnya produk baru, brand baru, aku sih lebih prefer 2 jam. Karena kalau 1 jam itu jadi kayak baru pemanasan. Oh, 1 jam lu mana? Iya, nah kalau 2 jam itu biasanya viewersnya udah lumayan tuh mas. Kalau lagi rame-rame itu bisa kadang bisa sampai 5.000 kayak gitu. Oh berarti ada ini ya, ada prosesnya ya kak? Berarti 1 Iya. jam ini masuk pemanasan, baru 1 jam 2 Iya, nah viewers yang aku sebut tadi 5.000, 2.000 itu tuh viewers yang apa yang mantengin terus gitu, yang standby terus. Tapi kalau misalnya viewers yang keluar masuk gitu ya, kalau di in total itu bisa mungkin ada kadang 200.000, ada kadang kalau lagi rame banget bisa sampai 500.000 viewers. Iya. Dan untuk dampaknya sendiri gimana sih kalau untuk jualannya sendiri untuk Kak Inara sendiri? Dampaknya kerasa nggak sih untuk pemasukan untuk beberapa bulanan gitu loh bicara gitu? Iya lumayan ngebantu sih karena kan kalau kita live itu kan bisa memudahkan kita untuk cari uang ya, nggak perlu jauh-jauh, bisa kita tentuin sendiri mau live-nya di mana aja, nggak perlu jauh dari anak gitu. Lebih gampang ya kak, maksudnya kalau untuk live online kan bisa di mana saja. Iya. Kalau bicara Kak Inara sendiri kan kalau sekarang kan online kan banyak sekali kan, ibaratnya berjemuran untuk ini sendiri. Kalau Kak Inara sendiri ada teknik sendiri nggak sih kalau untuk jualan ini? Ada tekniknya apa ya? Kalau aku nggak terlalu harus dikonsep banget sih. Kalau aku lebih kayak ya udah natural aja kayak lagi ngajak ngobrol temen gitu kayak lagi video call. Nah, kalau bicara online sendiri kak, maksudnya kalau kemarin sendiri kan Kak Inara kan sempat naik juga nih ada di salah satu platform gitu, kayak di TikTok Shop ini ya. Dan sekarang ditutup tuh berpengaruh nggak Kak, untuk ini? Kalau di antara berapa online shop sendiri, kalau untuk online shop sendiri ini kayak kemarin Kak Inara di salah satu online yang sempat ditutup ini berpengaruh nggak Kak? Kalau kemarin tuh dapat lebih banyak mana sih daripada online shop yang lain itu? Ngaruh sih, ngaruh sedikit banyak ngaruh karena kan di antara bukan yang aku ngebandingin ya, tapi ini bener-bener apa ya de facto aja. Kalau dibandingin sama e-commerce lain, TikTok itu yang paling efisien menurut aku. Kenapa? Karena kita cuman dengan 3 kali klik, 2 sampai 3 kali klik kita bisa langsung proses. Dengan 2 sampai 3 kali klik kita bisa langsung diproses gitu, transaksi itu langsung bisa berhasil. Berarti Kak Inara sendiri juga masuk menjadi ini juga nggak? Maksudnya merasa terrugikan juga nggak kalau ditutup ini sendiri? Setelah itu langkahnya mau kemana sih kalau Kak Inara sendiri? Kan bicara kan di TikTok juga Kak Inara kan penjualannya lebih banyak ya. Langkahnya ke depannya kayak gimana?
Ya kalau bicara kecewa ya sedih mah ya sedih. Cuman kan aku tipikalnya bukan yang kayak orang yang suka sedih berlarut-larut gitu loh. Karena menurut aku ya nggak solutif aja. Nah jadi mendingan ya sambil menunggu ada kebijakan, ada regulasi yang lebih bijak gitu ya, yang lebih bisa mengakomodir semuanya, semua pihak. Ya aku live di e-commerce lain. Berarti Ah. kalau untuk saat ini sendiri tetap untuk TikTok live ya, tapi gimana? Paling kita arahin untuk klik link di bio. Oh, oke Karena oke. kan kalau sematkan link di bio kan masih bisa. Dan semua e-commerce juga bisa kita Oh, oke masukin ke oke. situ. Iya. Dan masih ada cara lain ya, Pak? Nah, kalau bicara untuk ini Pak, untuk selama proses ini sendiri ya, kayak Nara kan pasti harus kerja sampai malam, kerja sampai malam. Hingga anak komplain nggak sih kalau bicara ini? Soal Enggak sih. anak-anak sih, kalau ibarat, nah, udah tahu ya kalau mama yang duluan kerja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting kalau anak-anak tuh yang penting jangan dijanjiin aja. Hmm. Karena kalau sekali aja kita janjiin terus kita tiba-tiba meleset gitu, mereka pasti komplain kayak Janjiin kayak gimana? misalkan ya nanti kita staycation ya, nanti kita nginep ya, misalkan atau nanti kita main ya ke rumah sepupu, terus tiba-tiba suatu hari itu aku nggak sempet harus live atau harus apa, ya udah ntar pulang nih malam pasti ditungguin mereka. Walaupun tidur larut juga ditungguin maminya pulang. Mami gimana katanya mau ke ini nah gitu, kayak gitu. Jadi aku makanya aku ngebiasain untuk nggak mau memudahkan apa ya menjanjikan sesuatu gitu kalau misalnya aku nggak yakin, aku sendiri nggak yakin untuk mewujudin gitu, untuk ngelaksanain itu gitu. Tapi kayak Nara juga suka nggak ngajak anak-anak buat kayak kalau lagi online gitu, ah ikut ya mama nih mau online jualan kayak gini-gini gitu. Enggak, Suka ngajak? terus terang enggak, Oh enggak karena ya? kan ada kebijakannya ya. Kalau di e-commerce utama di TokTok kan nggak boleh ada Oh, anak nggak boleh kecil. main ke tempat lokasi syutingnya gitu, Oh kayak enggak, misalnya di karena luar. suara pun juga nggak boleh. Suara Oh, anak-anak juga nggak boleh. Nanti oh, kena ban. oh. Tapi kalau kayak ibarat kayak gini kayak Nara kan jam jam malam gitu ya, maksudnya kayak kadang anak-anak pengen ikut, mau pengen ikut mah Pernah, pernah, bisa pernah, diajak gitu. pernah. Itu paling aku ajak itu kalau misalkan waktu live-nya itu lagi di rumah manajer aku. Oh, oke. Karena kan secara ini tuan rumah kan aku udah kenal, deket, udah kenal lama. Jadi juga nggak ada rasa yang sungkan gimana kan. Terus anak-anak juga bisa main ke atas, jadi nggak terlalu suaranya tuh nggak terlalu Udah ada masuk. tempatnya ya, ada Iya, tempatnya udah ya. tempatnya. Jadi kalaupun ada suara mereka bocor, samar-samar lah, nggak terlalu yang gimana. Kalau tempat kerja yang lain kan, apalagi kalau misalnya aku dibayar, ya nggak enak kan, kayak kurang profesional aja gitu. Kalau berisik. Tapi suka nggak sih bawa produk juga gitu kayak untuk kayak oh udah mahal mahal 2 bulan kan bicara kayak Inara kan jualan selain maksudnya F&B juga kan gitu. Suka minta juga nggak sih anak? Enggak sih, karena mereka nggak main gadget, jadi Oh, nggak tahu bawain mungkin kayak bawain. bawain mah iya. Kalau misalkan dibolehin nih dari si brand ownernya bawain pulang apa makanan yang anak bisa makan, aku bawain mereka. Di biasanya anak apa sih Kak, kalau ibarat kayak makan kayak gini, bakso aci kah atau apa gitu? Iya, mereka suka bakso aci suka. Kayak gitu. Cemilan-cemilan gitulah suka mereka. Namanya bocil kan doyan nyemil. Iya. Berarti lebih suka ya gitu. Berarti Iya. ibarat kerja kayak gini sendiri kayak Nara juga bisa akhirnya bawa brand selain ya masa kayak untuk pemasukan sendiri selain ini juga bisa ya jajan-jajan juga ya. Betul, iya karena memang awalnya itu ketertarikan aku doyan nyemil kan, doyan nyemil, doyan jajan. Jadi ya kenapa enggak kalau misalkan kita membisniskan istilahnya hobi kita Hobi ya sendiri F&B gitu. gitu ya, makanan itu di Iya, online shop gitu ya. iya, Dan gitu. terakhir mungkin selain ini F&B, Kak Inara nih project terdekat apa sih untuk selain online ini? Atau mungkin pengen buka tempat makan kah? Atau mungkin udah konseling di online gitu? Insya Allah nanti kalau misalnya yang ini berjalan lancar nih, prospek, insya Allah nanti mau buka offline-nya. Offline ya? Oh, Ah, udah pikiran mungkin kapan sih Kak? Akhir tahun kah atau mungkin awal tahun? wallahu alam kalau gitu harapannya ya semua juga pengennya secepatnya. Cuman Tapi kan udah ada pikiran produk ada apa ya? ada ada. Kalau konsep sedikit banyak udah ada bayangan sih. Oke, udah cepat. Udah lebih Closing. Ya udah bisa. Oke, ya, mulai. Eh,
Oke, makasih ya pemirsa buat yang udah ngikutin terus kegiatan aku dari tadi. Aku preparation untuk jualan sampai tadi aku live seru-seruan bareng sampai closing. Jadi makasih banyak juga buat teman-teman semua yang udah nontonin aku, udah check out ya. Terima kasih, semoga menjadi manfaat buat kita semua, bisa jadi berkah buat kita semua. Amin, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Kemudian